Hai, dalam video ini akan dijelaskan pengujian hipotesis uji T dua sampel berpasangan atau dalam bahasa Inggris disebutnya paired sample t-test menggunakan software IBM SPSS. Nah, sebelumnya saya akan mereview tentang hipotesis dalam statistika. Jadi dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani atau dalam bahasa Inggris disebutnya Greek alphabet yang dicetak miring. Nah, ini contoh parameter populasi yaitu mu, sigma, dan eta. Nah, ini bagian dari ISO 3534. Jadi di sini nyatakan bahwa parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani yang dicetak miring. Ini contohnya mu dan sigma. Di dalam statistika selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis 0 dengan notasi H0 dan hipotesis alternatif dengan notasi H1 atau HA. Nah, H0 selalu diasumsikan benar, mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah, atau dalam bahasa Inggris disebut innocent until proven guilty. Nah, di sini H0-nya adalah defendant is not guilty, H1-nya defendant is guilty. Nah, bila ada cukup bukti, artinya sampel data mendukung, maka H0 ditolak. Bila tidak cukup bukti, artinya sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak. Atau H0 tidak ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Tapi tidak boleh dikatakan H0 diterima. Nah, H0 ini mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ini selalu merupakan bagian dari H0. Tanda tidak sama dengan, lebih kecil, dan tanda lebih besar, itu selalu merupakan bagian dari H1. Nah, hipotesis alternatif atau H1 itu merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Jadi misalkan H0-nya mu1 sama dengan mu2, maka lawannya H1 mu1 tidak sama dengan mu2. H1 merupakan hipotesis penelitian yang akan coba dibuktikan oleh si peneliti. Nah, ini bentuk hipotesis uji T2 sampel berpasangan. Jadi ada 3 pasang. Yang pertama ini yang uji satu sisi kiri. Jadi bentuk hipotesisnya mu1 lebih besar sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih kecil mu2. Atau bisa juga dituliskan dengan simbol H0 mu D lebih besar sama dengan 0, H1-nya mu D lebih kecil 0. Nah, di sini mu D-nya adalah selisih mu1 kurang mu2. Nah, bentuk kedua, H0 mu1 lebih kecil sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar mu2, atau H0 mu D lebih kecil sama dengan 0, H1-nya mu D lebih besar 0. Sama seperti tadi, mu D-nya adalah selisih mu1 kurang mu2. Nah, tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, maka di sini uji satu sisinya sisi kanan. Nah, kemudian yang ketiga ini uji dua sisi atau two-tailed test. Di sini H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Atau bisa juga tuliskan H0 mu D sama dengan 0, H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Nah, mu D di sini adalah selisih antara mu1 kurang mu2. Nah, ini visualisasi dari one tail dan two tail. Jadi yang menentukan one tail dan two tail itu tanda di H1. Jadi kalau dia lebih kecil, tandanya ini seolah-olah menunjuk ke kiri, maka dia sisi kiri atau ujung kiri. Jadi gambar ini, jadi ini yang warna biru itu luasnya alfa. Kalau tandanya lebih besar, ini seolah-olah menunjuk ke kanan, maka ujinya satu sisi atau one tail, sisinya sisi kanan. Jadi yang biru ini yang sebelah kanan luasnya alfa. Nah, untuk yang tandanya tidak sama dengan artinya bisa lebih kecil, berarti di sisi kiri, atau bisa lebih besar di sisi kanan. Maka yang tidak sama dengan ini disebutnya uji dua sisi atau two tail. Nah, ini tailnya yang di kiri alfa per 2, yang di kanan alfa per 2. Jadi itu visualisasi one tail dan two tail. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu selalu terdapat error, dan errornya disebut error tipe 1, atau dalam bahasa Inggris disebutnya type 1 error. Nah, error tipe 1 ini didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa, ini simbol alfa, dan umumnya alfa digunakan 0,05 atau 0,01. Nah, error tipe 1 ini disebutnya significant level atau tingkat signifikansi.
Kalau kita menggunakan software, maka pendekatannya pasti p-value dalam pengujian hipotesis. Jadi yang namanya p-value atau probability value itu adalah bukti terhadap H0. Artinya semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Nah, ini kriteria penolakan H0. Jadi H0 ditolak jika p-value-nya lebih kecil sama dengan alpha. Nah, alpha yang digunakan umumnya 0,05 atau 0,01. Dan setiap software statistika itu pasti menghasilkan atau menghitung p-value. Jadi kalau Anda menggunakan software, maka tinggal membandingkan p-value dari output software dibandingkan dengan alpha yang digunakan. Nah, ini rumus uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test ini. Jadi ada rumus DI ini selisih data dari sampel pertama kurang sampel kedua. D barnya ini rata-rata atau purata dari selisih D-nya tadi. Dan SD-nya ini simpangan baku dari selisih data tadi. Kemudian T-nya ini yang uji T2 sampel berpasangan. Dan DF-nya ini N-1. Nah, ini penjelasan notasi dalam rumus. Jadi N-nya ini jumlah pasangan datanya. DI-nya ini selisih pasangan DI-nya selisih pasangan data ke I. D barnya ini purata sampel dari selisih pasangan. Nah, SD-nya ini simpangan baku dari sampel selisih pasangan juga. Mu D-nya ini selisih purata populasi hipotetis. Jadi nilainya biasa diketahui. Kemudian T-nya ini yang uji T2 sampel berpasangan. Nah, di dalam video ini akan diberikan contoh uji T2 sampel berpasangan, baik yang two tail atau dua sisi, juga yang one tail atau satu sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, untuk contoh pertama ini adalah contoh yang two tail atau dua sisi. Jadi dalam contoh ini ada suatu penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan harga rata-rata dalam 1000 tiket pesawat antara per airline A dan airline B. Nah, untuk mengevaluasi hal ini diambil 10 sampel acak harga tiket pesawat airline A dan airline B untuk rute yang sama. Dan didapat data seperti dalam tabel ini. Nah, berdasarkan data ini, dapatkah disimpulkan bahwa harga rata-rata tiket airline A dan airline B itu berbeda? Nah, pertama-tama akan dicari solusinya menggunakan perhitungan manual, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan software IBM SPSS. Jadi di sini sampel datanya N-nya ada 10 pasang, sehingga DF-nya N-1 didapatnya 9. Nah, hipotesisnya tadi pertanyaannya, apakah harga rata-rata tiket airline A dan airline B itu berbeda? Nah, berbeda berarti tidak sama. Sehingga hipotesisnya H1-nya mu airline A tidak sama dengan mu airline B. Otomatis H0-nya adalah lawannya, yaitu mu airline A sama dengan mu airline B. Atau kalau menggunakan notasi mu D, berarti mu D-nya sama dengan 0 dan mu D-nya tidak sama dengan 0. Dan dalam hal ini mu D-nya adalah selisih antara mu airline A dikurang mu airline B. Nah, kemudian dihitung D-barnya. D-barnya ini purata dari selisih datanya. Jadi di sini di tabel ini, DI ini selisih datanya dalam ini 1235 dikurang 1528 dapatnya minus 2,3, 1210 dikurang 1309 dapat minus 95 dan seterusnya. Nah, selisih data ini diambil puratanya dapat minus 122,6. Nah, kemudian kita hitung simpangan baku dari selisih datanya. Ini rumusnya SD. Dan didapat nilainya 122,363. Nah, setelah dapat SD-nya, SD ini akan digunakan untuk menghitung rumus uji T-nya. Jadi di sini uji T-nya D bar dikurang mu D dibagi SD dibagi akar N. Nah, SD-nya tadi didapat dari yang perhitungan ini. Nah, di sini dapat T hitungnya itu minus 3,1684. Nah, tanda minus di sini itu hanya menunjukkan bahwa dia ada di sisi kiri. Nah, DF-nya itu N-1 didapat 9. Nah, dari nilai T hitung ini dengan nilai DF, kita bisa menentukan p-value berdasarkan tabel distribusi T. Nah, di tabel ini bisa di googling di internet gratis. Jadi di sini untuk DF9, nih DF9, kita lihat nilai 3,1684 itu ternyata posisinya ada di antara 2,821 dan 3,250. Sehingga p-value-nya kita lihat di upper tail-nya ini antara 0,005 dan 0,01.
Nah, tapi untuk yang tutil nilai ini harus dikali 2. Jadi di sini 0,005 dikali 2 itu jadi 0,01, 0,01 dikali 2 jadi 0,02. Sehingga p-value-nya terletak antara 0,01 dan 0,02. Nah, nanti dengan software IBM SPS didapat p-value-nya 0,0114 dan nilai ini memang terletak di antara 0,01 dan 0,02. Nah, karena p-value-nya 0,0114 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga tiket airline A dan airline B memang berbeda. Nah, itu perhitungan secara manual. Nah, berikutnya akan digunakan software IBM SPSS. Jadi pertama-tama ini datanya diinput dalam Microsoft Excel. Jadi ini dalam Excel datanya. Nah, data ini akan dibaca oleh IBM SPSS. Nanti kalau dibaca bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ini data dalam IBM SPSS. Saya akan beralih ke software IBM SPSS. Jadi ini tampilan software IBM SPSS. Nah, untuk menggunakannya pertama-tama kita harus input datanya atau kita bisa import data. Dalam hal ini kita akan import datanya. Jadi kita klik file, kemudian kita pilih import data, kemudian kita pilih Excel. Nah, di sini datanya namanya airline untuk PERT ini nama datanya. Kita klik open. Nah, ini kita klik OK saja. Di ini tampilan datanya. Setelah data dibaca, kita bisa lanjutkan dengan melakukan pengujian uji T2 sampel berpasangan. Jadi kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih per sample t-test ini. Kita klik. Nah, ini tampilan per sample t-testnya. Jadi di sini kita pindahkan variabelnya dua-duanya ke kanan, dipindahkan satu-satu. Ini karena berpasangan, jadi kita pindahkan sepasang. Kemudian kita klik OK. Nah, ini output dari IBM SPSS untuk uji T2 sampel berpasangan. Di sini uji T-nya nilainya minus 3,168, kemudian derajat kebebasannya DF-nya 9, dan p-value-nya ini untuk tutil 0,011. Saya akan kembali ke slide. Jadi ini screenshot dari output IBM SPSS. Jadi di sini t-testnya, uji T-nya minus 3,168, DF-nya 9, dan p-value 0,011. Jadi karena p-value 0,011, ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga tiket airline A dan tiket airline B memang berbeda. Berikutnya contoh 2, masih uji T2 sampel berpasangan atau per sample t-test. Dalam hal ini untuk uji satu sisi atau bantil dan sisinya sisi kiri. Jadi di contoh ini ada bagian dari sumber daya manusia, tadi suatu bank swasta, ingin membuat program fitness untuk karyawan untuk mengurangi jumlah absensi para karyawannya. Nah, untuk mengevaluasi program fitness tersebut, diambil sampel acak 8 karyawannya dan dicatat jumlah absensinya selama 3 bulan sebelum mengikuti program fitness dan 3 bulan berikutnya setelah mengikuti program fitness. Nah, didapat data seperti dalam tabel ini. Nah, berdasarkan data tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa jumlah absensi karyawan itu menurun setelah mengikuti program fitness? Nah, sama seperti contoh pertama-tama akan dihitung secara manual. Jadi di sini hipotesisnya, tadi kata kuncinya adalah absensinya menurun. Menurun berarti lebih kecil. Berarti di sini H1-nya, mu sesudah fitness itu lebih kecil dari mu sebelum fitness. Otomatis H0-nya, mu sesudah fitness lebih besar sama dengan mu sebelum fitness. Atau bisa juga tulis dengan simbol mu D lebih besar sama dengan 0 dan mu D lebih kecil 0. Di sini mu D-nya adalah selisih mu sesudah fitness dikurangi mu sebelum fitness. Kemudian dihitung purata D-nya. Jadi D-nya ini selisih datanya. Jadi di sini 5 dikurang 6, jadi selisih antara sesudah dan sebelum. 2 dikurang 6 dapat min 4. Nah, selisih ini dicari puratanya dan didapat minus 1,625. Nah, kemudian dihitung simpangan baku dari selisih datanya, ini rumusnya SD.
akar dari jumlah datanya dari 1 sampai 8, dari selisih datanya dengan rata-rata atau purata, selisih datanya dikuadratkan dibagi N-1. Ini dapatnya 1,9955. Nah, nilai SD ini akan digunakan untuk menghitung uji T berpasangan ini. Di sini jadi D barnya tadi dihitung dapat minus 1625, kemudian SD-nya tadi dihitung 1,9955 dan N-nya 8, jadi akar 8, dan dapat T hitungnya minus 2,3032. Nah, DF-nya didapat 7. Nah, tanda minus di sini itu artinya dia di posisinya di sebelah kiri atau ujung kiri. Nah, berdasarkan nilai uji T dan DF ini kita bisa menentukan p-value-nya. Jadi kita lihat di baris DF7 ini, itu ternyata uji T2302 itu posisinya ada di antara 1,895 dan 2,365. Sehingga p-value-nya kita lihat di upper tail-nya ini antara 0,025 dan 0,05. Jadi ini nilai p-value-nya antara 0,025 dan 0,05. Nah, nanti dari IBM SPSS kita dapat p-value-nya 0,02736. Nah, nilai p-value 0,02736 ini lebih kecil dari alfa 0,05. Maka 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata asumsi karyawan itu menurun setelah mengikuti program fitness. Nah, itu perhitungan secara manual. Nah, berikutnya akan digunakan software IBM SPSS. Jadi di sini contoh pertama-tama datanya di input atau diketik dalam Microsoft Excel. Jadi ini tampilan dalam Excel datanya. Nah, data dalam Excel ini akan kita import ke dalam IBM SPSS. Jadi ini data yang dari Microsoft Excel yang diimport ke dalam IBM SPSS. Saya akan beralih ke IBM SPSS. Jadi ini tampilan IBM SPSS. Untuk melakukan analisis data, pertama-tama kita harus input data, atau dalam hal ini kita akan mengimport data dari Microsoft Excel. Kita klik File, kemudian Import Data, kita pilih Excel. Nah, di sini nama datanya jumlah absen, kita klik jumlah absen, kita klik Open, kita klik OK. Ini tampilan datanya dalam IBM SPSS. Jadi setelah data kita baca, kita bisa melakukan analisis data. Kita klik Analyze, kemudian Compare Means, dan kita pilih Per Sample T-Test. Nah, di sini yang ingin dibandingkan tuh jumlah absen sesudah. Jadi yang pertama yang sesudah, yang kedua yang sebelum. Kita klik OK. Jadi ini output dari uji T 2 sampel berpasangan. Jadi T hitungnya minus 2,303, derajat kebebasannya 7, dan p-value-nya ini 0,055, tapi ini untuk two tail. Jadi untuk sementara pengujian kita adalah uji one tail. Nah, dalam ini harus dibagi 2, jadi 0,055 dibagi 2 itu dapatnya 0,0275, dan 0,0275 itu lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga H0-nya ditolak, atau dengan kata lain rata-rata absensinya setelah ikut program fitness itu menurun atau lebih kecil dibandingkan sebelum ikut program fitness. Saya akan beralih ke slide. Jadi ini screenshot dari output IBM SPSS untuk uji T 2 sampel berpasangan. Jadi di sini T hitungnya minus 2303, derajat kebebasan 7, dan p-value-nya ini untuk two tail 0,055. Nah, karena kita melakukan pengujian hipotesis one tail, maka nilai ini harus dibagi 2, hingga didapat p-value-nya 0,0275. Nah, nilai p-value 0,0275 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata asumsi karyawan itu menurun setelah mengikuti program fitness. Berikutnya, contoh 3, masih uji T2 sampel berpasangan atau per sampel T-test. Dalam hal ini untuk satu sisi atau one tail dan sisinya sisi kanan. Jadi dalam contoh ini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kursus persiapan TOEFL itu akan meningkatkan skor TOEFL untuk peserta kursus. Nah, untuk mengevaluasi hal ini, diambil sampel acak skor TOEFL dari 12 siswa sebulan sebelum mengikuti kursus persiapan TOEFL dan sebulan kemudian setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Dan didapat data seperti dalam tabel ini. Nah, berdasarkan data pada tabel tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa skor TOEFL siswa meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL? Sama seperti contoh sebelumnya, pertama-tama akan dihitung secara manual. Jadi di sini N-nya banyaknya data 12 pasang.
baik data dua pasang. Nah, hipotesisnya di sini tadi kan pertanyaannya skor TOEFL siswa meningkat. Berarti kalau meningkat setelah mengikuti kursus. Jadi berarti rata-ratanya mu sesudah kursus itu meningkat atau lebih besar dibandingkan skor rata-ratanya atau mu sebelum kursus. Jadi di sini H1-nya mu sesudah kursus itu meningkat atau lebih besar dibandingkan mu sebelum kursus. Otomatis H0-nya adalah lawannya, yaitu mu sesudah kursus lebih kecil sama dengan mu sebelum kursus. Atau dengan notasi mu D, ini mu D-nya lebih kecil sama dengan 0, mu D-nya H1-nya mu D lebih besar 0. Di mana mu D-nya adalah selisih antara mu sesudah kursus dikurangi mu sebelum kursus. Nah, kemudian kita hitung D-bar-nya, ini purata dari selisih datanya. Jadi selisih datanya DI antara 541 dikurang 547, selisihnya min 6, 649 dikurang 566, terus selisihnya 83, dan seterusnya. Nah, selisih data ini itu dicari puratanya, D-bar, didapat 36,9167. Nah, kemudian dihitung simpangan baku dari selisih datanya, SD, ini didapat nilainya 53,2754. Nah, nilai SD ini akan digunakan untuk menghitung uji T 2 sampel perpasangan. Di sini ada SD-nya. T hitungnya didapat 2,4004. Dan derajat kebebasannya ini N-1 didapat 11. Nah, dari kedua nilai ini kita bisa menentukan p-value. Jadi kita lihat di DF11 ini, nilai T hitung 24004 ini posisinya terletak antara 2,201 dan 2,718. Nah, p-value-nya kita lihat di upper tail-nya ini, berarti p-value-nya antara 0,01 dan 0,025. Nah, ini p-value-nya antara 0,01 dan 0,025. Nah, nanti dari software IBM SPSS itu didapat p-value-nya 0,0176. Nah, nilai p-value 0,0176 ini lebih kecil dari alpha 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor TOEFL meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Nah, itu perhitungan secara manual. Nah, berikutnya akan digunakan software IBM SPSS. Ini tampilan data skor TOEFL yang diinput ke dalam Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam IBM SPSS. Ini data skor TOEFL yang diimport ke dalam IBM SPSS. Nah, saya akan beralih ke IBM SPSS. Jadi ini tampilan dari IBM SPSS. Untuk melakukan analisis datanya, pertama-tama kita harus input datanya atau kita import datanya. Dalam hal ini kita import data, kita klik file, kemudian import, dan kita pilih Excel. Dan di sini nama datanya itu skor TOEFL kursus ini. Kita klik open. Nah, kemudian kita klik OK. Ini tampilan datanya. Jadi setelah data kita import ke dalam SPSS, kita bisa melakukan analisis data. Kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih per sample t-test. Nah, di sini variabel yang pertama itu yang skor TOEFL setelah kursus, dan variabel yang kedua itu sebelum kursus. Kemudian kita klik OK. Jadi ini output dari per sample t-test dari IBM SPSS. Jadi di sini T hitungnya didapat 2,400, derajat kebebasannya DF11, dan p-value-nya 0,035. Ini untuk tutil. Dalam contoh ini kita melakukan pengujian hipotesis one tail, sehingga nilai p-value ini harus dibagi 2. Sehingga 0,035 dibagi 2 jadi 0,0175. Nah, nilai 0,0175 itu lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga H0-nya ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa rata skor TOEFL meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Saya akan kembali ke slide. Jadi ini screenshot dari output IBM SPSS untuk per sample t-test. Jadi ini T hitungnya tadi 2,400, DF-nya 11, dan p-value-nya untuk two-tail 0,035. Tapi karena kita melakukan pengujian hipotesis untuk one tail, maka nilai p-value ini dibagi 2, didapat 0,0175. Nah, p-value 0,0175 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor TOEFL meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Demikian video penjelasan uji T2 sampel berpasangan, baik untuk yang uji T2 sisi atau two-tail, maupun untuk yang uji satu sisi atau one tail, baik one tail yang sisi kiri maupun one tail sisi kanan.